Pernahkah kamu merasa bahwa badai yang datang bukan lagi menakutkan, tapi terasa seperti sahabat lama yang hanya ingin menguji kekuatanmu sekali lagi? Pernahkah kamu menyadari bahwa dirimu yang dulu panik kini telah berubah menjadi pribadi yang sunyi, namun dalam keheningannya menggetarkan semesta? Itulah tanda bahwa jiwamu telah tumbuh. Kamu tak lagi hanya bertahan, tapi memahami. Kamu tak lagi hanya melawan, tapi menyatu dengan alur kehidupan. Dan di titik ini, di tengah kesunyian yang penuh makna, kamu mulai melihat semua masalah yang kamu hadapi sebenarnya sedang membimbingmu menuju puncak penguasaan diri. Tenanglah, karena yang kamu alami bukanlah kehancuran, tapi transformasi. Kamu sedang dipersiapkan untuk mengatasi semuanya. Dan saat itu tiba, kamu akan sadar dirimu sudah lama menjadi versi paling kuat. Hanya saja kamu baru melihatnya sekarang. Bab yang pertama, ketenangan adalah bahasa jiwa yang sudah melewati banyak badai. Ada suatu titik dalam perjalanan jiwa ketika seseorang tidak lagi terguncang oleh gelombang besar kehidupan. Bukan karena gelombangnya mengecil, melainkan karena ia telah menjadi lautan itu sendiri. Kamu sampai di tahap ini bukan karena hidupmu mudah, tapi karena kamu telah jatuh berkali-kali dan memilih untuk bangkit tanpa merusak jiwamu. Kamu telah melewati musim-musim yang menyakitkan, kehilangan yang membisu, pengkhianatan yang menyesakkan, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah mendapat jawaban. Namun, kamu tetap berjalan, tetap bernafas, dan tetap berdoa meskipun tak ada yang menjanjikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di tengah badai, kamu pernah menjerit tanpa suara. Kamu memeluk diri sendiri dalam gelap, bertanya-tanya, apakah semua ini akan berakhir? Tapi hari ini, perhatikan dirimu. Kamu tidak lagi bergetar seperti dulu. Kamu tidak lagi memukul air dengan kemarahan. Kamu tidak lagi menantang badai dengan egomu. Kamu hanya diam. Namun dalam diam itu ada kekuatan yang mendalam. Ada cahaya yang tak terlihat oleh dunia luar. Ketenanganmu bukan tanda bahwa kamu menyerah. Ketenanganmu adalah pengakuan rahasia bahwa kamu telah memahami irama kehidupan. Kamu tahu bahwa badai tidak datang untuk tinggal. Kamu tahu bahwa tidak semua hal perlu dijawab saat itu juga. Kamu tahu bahwa waktu adalah guru yang sabar, dan kamu adalah murid yang kini lebih bijaksana. Dan yang paling penting, kamu mulai menyadari bahwa yang paling biasa kamu kuasai bukanlah orang lain, bukanlah keadaan, bukanlah dunia ini, tetapi dirimu sendiri. Saat kamu mampu duduk dengan tenang di tengah kekacauan, itulah momen ketika jiwa telah naik kelas. Kamu tidak lagi berusaha mengubah angin, tapi kamu tahu cara mengatur arah layar batinmu. Ketika orang lain masih bertanya, mengapa semua ini terjadi? Kamu sudah bergeser ke dalam pemahaman, segalanya datang untuk menyadarkanku, bukan untuk menghancurkanku. Dan dari kesadaran, itulah tumbuh ketenangan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksakan, dan hanya bisa ditemukan melalui perjalanan batin yang panjang. Bab yang kedua, respon bijak menunjukkan bahwa kamu sudah berkembang secara rohani. Dalam perjalanan spiritual seseorang, ada momen-momen tersembunyi yang menjadi titik balik. Bukan karena dunia di luar berubah, tetapi karena cara memandangnya telah berevolusi. Dahulu, kamu mungkin cepat meledak ketika hidup terasa tidak adil.
Kamu mungkin merasa dunia memusuhimu dan kamu ingin semuanya segera diperbaiki sesuai kehendakmu. Tapi lihatlah dirimu saat ini. Sekarang ada sesuatu yang berbeda. Kamu tidak lagi mengangkat suara, tidak lagi bertanya, "Mengapa aku?" dengan nada marah. Kamu lebih sering menghela nafas pelan dan berkata dalam hati, "Mungkin ini bagian dari pertumbuhan jiwaku." Inilah kedewasaan batin. Ketika kamu berhenti bereaksi dari luka dan mulai merespon dari kesadaran. Respon bijak bukan sekedar sikap tenang. Ia adalah wujud dari jiwa yang telah mengalami banyak luka, banyak jatuh, banyak kehilangan, namun tidak membiarkan semua itu mengubah jati dirinya yang sejati. Jiwa yang seperti itu tidak menjadi keras karena pengalaman pahit, tetapi justru menjadi lembut, seperti tanah yang basah setelah hujan, menerima, menyerap, dan memberi kehidupan baru. Kamu mulai paham bahwa tidak semua serangan perlu dibalas, tidak semua kata perlu ditanggapi, tidak semua situasi butuh pembuktian, karena kamu tidak lagi hidup untuk mempertahankan ego, tapi untuk menjaga keadamaian batinmu. Dan hanya mereka yang telah cukup jauh menyelami dirinya sendiri yang bisa memilih diam, bukan karena kalah, tetapi karena mereka telah mengalahkan bagian dalam dirinya yang dulu relatif dan penuh luka. Respon bijak adalah bahasa dari cahaya jiwa. Ia bukan sikap yang dibuat-buat, tapi keluar secara alami dari seseorang yang telah mengalami gelapnya lubuk batin dan memutuskan untuk tidak tinggal di sana. Ketika kamu memilih untuk bersikap lembut, meski diperlakukan dengan kasar, itulah bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan sejati yang tak dapat dihancurkan oleh dunia. Itu adalah energi batin yang telah menemukan pusatnya. Dan pusat itu adalah ketenangan yang berasal dari hubunganmu dengan semesta, dengan sang sumber, dengan cahaya yang lebih tinggi. Kini kamu tahu bahwa hidup bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi siapa yang mampu menjaga cahayanya tetap menyala bahkan saat diterpa kegelapan. Dan ketika kamu mampu melangkah dengan kesadaran seperti itu, kamu bukan hanya sedang menjalani hidup, kamu sedang menjalani misi jiwa, bukan hanya untuk menyembuhkan dirimu sendiri, tetapi juga menjadi rumah aman, cahaya, dan pengingat lembut bagi jiwa-jiwa lain yang masih terbuka. Kamu telah berubah bukan menjadi orang lain, tetapi menjadi versi terdalam dan paling terang dari dirimu sendiri. Dan itulah pertanda bahwa kamu sudah tidak sekedar bertahan di dunia ini, tapi sedang tumbuh dalam kesadaran yang abadi. Bab yang ketiga, kamu hanya tinggal selangkah lagi menuju pembebasan. Ada masa di mana kamu merasa seperti di antara dua dunia. Dunia yang lama yang mulai pudar, dan dunia yang baru yang belum sepenuhnya terbuka. Kamu berdiri di ambang batas, membawa seluruh luka, pelajaran, dan keteguhan hatimu. Rasanya seperti berjalan di atas jembatan tak kasat mata, menyeberangi kabut yang belum memperlihatkan ujungnya. Tapi jauh di dalam batinmu, kamu tahu, kamu sudah terlalu dekat untuk mundur, terlalu dalam untuk kembali, dan terlalu kuat untuk menyerah. Tinggal sedikit lagi. Apa yang kamu rasakan sekarang? Letihnya batin, diamnya doa yang belum dijawab, pertanyaan tentang mengapa semuanya masih terasa berat. Semua itu bukan tanda kegagalan. Itu adalah tanda bahwa kamu berada di tahap terakhir dari ujian batinmu. Sama seperti fajar yang datang sesaat setelah malam terasa paling gelap. Sama seperti nafas terakhir sebelum kelahiran kembali.
Jiwa yang sedang menuju kebebasan sering diuji lebih berat menjelang akhir. Karena sebelum semesta menyerahkan kunci pintu barumu, ia ingin melihat apakah kamu benar-benar telah melepaskan beban lama. Apakah kamu benar-benar telah siap menjadi versi dirimu yang baru. Di titik ini kamu mungkin merasa hening, sepi, dan tidak terlihat oleh dunia. Tapi justru dalam kesepian itulah kesucianmu sedang dirajut. Dalam diam itulah semesta sedang membentuk pemahaman yang tak lagi berasal dari logika, tapi dari intuisi yang halus dan terhubung langsung dengan sang sumber. Tinggal selangkah lagi, dan langkah itu bukan tentang gerakan besar, tapi tentang kesabaran yang dalam. Tentang bertahan satu hari lagi, satu nafas lagi, satu keyakinan lagi, bahwa semua yang kamu alami tidak sedang menjatuhkanmu dari tujuanmu, tapi sedang menyempurnakan jiwamu untuk menerimanya. Masalahmu akan menemukan titik selesai. Penderitaanmu akan berubah menjadi pelajaran yang membebaskan. Luka-luka batinmu akan menjadi pintu cahaya bagi orang lain. Apa yang kamu pikir sebagai akhir hanyalah halaman terakhir sebelum babak baru dimulai. Kamu tak terlambat, kamu tak tertinggal, kamu hanya sedang disiapkan agar saat kamu sampai di tujuanmu nanti, kamu tidak hanya sampai, tapi kamu sampai dengan kesadaran, kematangan, dan cahaya yang tak akan padam. Jadi tahanlah sedikit lagi. Langit sedang bergerak untukmu walau belum kamu lihat. Energi hidup sedang mengalir menuju puncak jawabanmu walau belum kamu rasakan. Dan kamu hanya tinggal satu keputusan untuk tetap percaya, maka pintu akan terbuka.